Halo semuanya, kita kembali lagi. Kali ini kita akan review Blue Lock chapter terbaru, yaitu chapter 343. Chapter dibuka dengan kita melihat kilas balik tentang Hugo. Jadi kita kembali lagi ke 2 tahun yang lalu, tempat latihan Perancis U18. Hugo mengatakan sambil mengotak-atik formasi, kalau kau bisa menembus garis pertahanan dengan kecepatan 32 km per jam dan mengirim umpan dengan kecepatan minimal 83 meter per detik, maka akan terjadi seperti ini, lalu jadi seperti ini, dan akhirnya hasilnya seperti ini. Sampai sini kalian paham? Gavin berkomentar, itu terlalu sulit. Maksudku itu mustahil. Kau serius main sepak bola sambil mikirin semua ini setiap saat? Temannya satunya berkomentar juga kalau Hugo memang gila. Hugo menjawab bukannya hal ini yang biasa saja. Gavin menambahkan, itu tidak normal, kau maniak sepak bola. Kau keren sekali, coba jelaskan sekali lagi. Narator berkomentar, Vivian Hugo sedang menunggu takdirnya. Jadi di sini Hugo masih belum bertemu dengan striker yang dia inginkan. Lalu kita lihat Hugo sendirian, dia berkomentar untuk memenangkan Piala Dunia 4 kali. Aku sedang mengejar bakat apa yang sebenarnya aku miliki dalam diriku sendiri. Pertama, lingkungan, pelatih, dan organisasi, serta hubungan kepercayaan yang memungkinkan aku untuk hidup sebagai nomor 2. Setelah itu, aku butuh seorang striker kelas dunia. Noel Noah sudah hampir berusia 30 tahun. Bahkan kalau aku bisa menangkan Piala Dunia bersamanya di timnas Prancis, itu mungkin hanya sekali atau 2 kali saja. Jadi di sini terungkap umur Noel Noah bukan umur prime-nya sebagai pemain sepak bola. Mungkin yang sepantaran dia pada saat itu atau rivalnya yaitu Chris Prince, Lavinho, Snoopy, dan bahkan Ego. Jadi era mereka perlahan akan digantikan yang baru yaitu Hugo Loki maupun Isagi saat ini. Hugo menambahkan, seorang nomor 1 yang baru itu diperlukan. Aku akan mengasah orang-orang yang dibutuhkan untuk mewujudkan mimpiku. Karena itu memang diperlukan, tidak kau terlambat 0,5 detik. Dengan seperti itu kau tidak akan bisa menjadi yang terbaik di dunia. Kita lihat saat latihan ada satu pemain yang memarahi Hugo. Gabriel berkata, kami ini bukan alatmu. Aku tak peduli dengan visi atau rencanamu itu. Akulah striker di sini. Dasar konsultan manusia narsis. Hugo menjawab dengan tenang, maaf aku terlalu melebihkanmu. Bakatmu hanya setingkat striker biasa. Mungkin di sekitar peringkat 130 dunia. Pernyataan ini membuat Gabriel semakin marah. Dan narator berkomentar, Vivian Hugo belajar bahwa makhluk yang disebut striker tanpa pengecualian adalah para egois. Dan di sini, Loki mulai ikut berlatih pertama kali bersama timnas U18. Loki berkomentar, bukannya itu cuma karena kau tidak punya bakat. Pelatih, boleh kita ganti saja semua orang-orang ini? Narator berkomentar, Vivian Hugo bertemu dengannya. Narator menambahkan dia bertemu dengan suatu bentuk kehidupan yang tak dikenal. Kemudian kita lihat semua pemain berkumpul untuk mengenalkan Loki pertama kali sebagai pemain timnas U18. Pelatih mengatakan, hari ini dia dipromosikan dari kategori bawah. Dia akan bergabung dengan tim ini. Namanya adalah Julian Loki. Loki berkata, yang tadi itu aku minta maaf, aku akan menangkan Piala Dunia berkali-kali selama aku masih hidup. Jadi siapa saja yang tidak bisa mengikutiku silakan minggir. Senang bertemu dengan kalian. Semua pemain terlihat kesal tingkah laku Loki baru masuk saja dia sudah seperti ini. Sementara Hugo terlihat mendapatkan reaksi kimianya. Hugo mengatakan, apa ini? Sombong, berani, dan tak masuk akal. Hugo menambahkan, sebuah bentuk kehidupan seorang nomor 1. Tingkat waktu mereka mulai akrab. Loki mengatakan dunia ini kejam, padahal mereka yang tidak punya bakat tidak akan pernah bisa menang melawan yang punya. Tapi ini adalah aturan iblis dari masyarakat bebas yang memaksakan semua orang untuk terus bersaing. Hugo menjawab, benar, pada akhirnya bakat adalah takdir yang tak akan pernah bisa dipahami oleh mereka yang tidak memilikinya. Hugo menambahkan, aku cuma ingin memenangkan Piala Dunia 4 kali. Loki terkejut kalau itu keren sekali dan apakah itu serius? Dia mengatakan kalau pertama kali bertemu orang seperti ini. Hugo menjawab kalau dia serius soal itu. Kita kembali ke masa sekarang. Loki berkomentar, seseorang yang memiliki ambisi yang sombong sepertiku. Sementara Isagi terkejut melihat Loki dan Hugo berlari berlawanan. Loki lari ke depan, sementara Hugo malah lari ke belakang.
Kita lihat Leiden dan Camus mengatakan kepada Hugo untuk menggunakan itu. Isagi berkomentar dalam hatinya kedua sayap menyempit ke tengah dengan sinkronisasi sempurna. Apa ini strategi khusus? Kita lihat mereka berdua berlari menyilang melewati Hugo. Dan luar biasa, Leiden dan Camus memecah konsentrasi Jepang untuk menjaga Hugo, sementara Hugo dengan lebih luas untuk terus berlari ke depan. Dia berkomentar apa dia memakai jalur-jalur umpan di sekitarnya sebagai umpan pancing. Karasu juga berkomentar, dia maju sendiri, tidak masih ada opsi umpan, tetap waspada di kedua sayap. Dan Kunigami mengatakan kita tinggal hancurkan saja dia sekarang, jatuhkan tubuh utama si konsultan ini. Hugo berkomentar, takdirnya sudah datang. Sementara Loki mengatakan persiapannya sudah selesai. Kunigami yang menjaga Hugo terkejut melihat Loki yang muncul dari belakang Hugo dan Kunigami berpikir kalau mereka mencoba menyerang lewat jalur tengah. Kunigami menambahkan kalau semua ini serangannya hanya dilakukan dengan 2 orang saja. Kita lihat Loki melesat ke depan dan Hugo langsung berikan umpan cepatnya. Sedangkan Aiku dari kejauhan tidak sempat untuk menghentikan Loki yang larinya sangat cepat. Aiku mengatakan, tidak aku bisa masih berkejarnya. Kalau aku bisa menyentuhnya sedikit saja bahkan kalau harus jadi pelanggaran di sini. Tapi siapa sangka lari Loki lebih cepat. Aiku menambahkan, orang ini berakselerasi tanpa melihat arah umpannya. Hugo berkomentar lari dengan kecepatan 37 km per jam. Lintasan putaran slash dengan kecepatan 8,5 meter per detik. Itulah bakat milik yang terbaik di dunia. Narator menjelaskan Vivian Hugo tahu bahwa bakat miliknya dan bakat Julian Loki keduanya adalah kelangkaan yang hanya muncul sekali dalam 50 tahun. Dia sepenuhnya menyadarinya. Sedangkan Gagamaru menilai umpan yang sangat sasaran ke titik yang bahkan kalau kau lihat pun tetap tak bisa dijangkau. Terhubung sempurna dengan titik akhir dari kecepatan maksimalnya sendiri, si nomor 1 dan si nomor 2. Bahkan kalau kau paham pun kau tidak akan bisa menghentikannya. Dan boom, Loki menendang langsung mencetak gol. Di akhir bab, catatan editor mengatakan mengubah sejarah sepak bola, dia bermimpi menciptakan sebuah legenda. Ini adalah puncaknya. Julian Loki, bakat aptitude, adalah yang menguasai dunia. Dengan begini skor menjadi 2-3, Prancis unggul sementara. Dan sampai di sini dulu untuk review manga Blue Lock chapter 343. Dan sampai ketemu lagi di manga chapter selanjutnya dan juga manga-manga lainnya. Sampai jumpa, ketemu lagi.